Kabupaten Sukabumi sini, ini banyak yang terjun bebas, ya, termasuk yang Pangkulon ya, ada 400 hektar turun tuh pengurangan, malah kelurahan Jampang ya hampir setengahnya yang warga semua tuh. Bisa berkumpul dalam rangka rapat koordinasi atau silaturahmi ya para penyuluh sewilayah 6 Jampang Kulon. Dan untuk selanjutnya mungkin ini ada selain ke yang lainnya biar tahu dulu aplikasi seperti apa gitu. Maka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Darbi Anwar, asal dari Desa Sukajadi, Kecamatan Cimanggu. Kemudian kalau dari background pendidikan saya dari peternakan IPB, kemudian lanjut di Al-Qausar Institute untuk pelatihan bahasa dan fikih, kemudian lanjutkan di Sekolah Tinggi Ilmu Tafsir Al-Quran jurusan Tafsir Al-Quran, dan kemudian sekarang sehari-hari kegiatan sebagai software engineer di salah satu perusahaan IT yang mostly teknologinya banyak digunakan oleh BCA Digital. Dan kemudian alhamdulillah di sela-sela kegiatan itu saya juga aktif berkolaborasi dengan pihak BPP ya, untuk mencoba berinovasi, dan juga Patriot Desa untuk mencoba berinovasi, melakukan yang terbaik, dan mudah-mudahan apa yang kami usahakan, kami cita-citakan bisa memberikan banyak manfaat kepada yang lainnya, sebagaimana hadis Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, langsung saja saya akan coba sedikit memaparkan. Nah, ini adalah sebuah market distribution problem yang kita amati beberapa tahun ke belakang. Skema pertanian, skema pemasaran di daerah Pajampang ini kurang lebih seperti ini. Petani masuk ke tengkulak 1, tengkulak 2, masuk ke pasar induk, balik lagi dari pasar induk ke pedagang lokal. Kemudian dari pedagang lokal baru nanti dipasarkan di konsumer level di sini. Jadi sebetulnya ada rantai distribusi yang terlalu panjang, ada circle distribution ya, yang kalau dengan skema seperti ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, ini dia. Pertama, dengan skema yang tadi akan sulit untuk mengakses pasar. Ya, sulit mengakses pasar. Petani pertama susah untuk mengakses pasar. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian dengan skema itu antara supply dan demand, antara permintaan dan kapasitas produksi itu biasanya tidak seimbang. Nah, biasanya para petani itu kan menanam sayuran hortikultura itu by trend, by popularitas, harga sedang naik kemudian menanam. Mereka nggak tahu ternyata banyak juga petani-petani yang lain yang menanam itu semua, sehingga di ujung dipanen itu nanti supply-nya meningkat, demand-nya menurun, hingga akhirnya harganya juga jatuh. Dan banyak, tidak sedikit, banyak juga produk yang memang tidak ada. Nah, kemudian dengan skema itu juga harga di petani tentu rendah, dan kemudian di akhir, di end usernya, di konsumer kita itu pasti harganya jauh lebih mahal ya, karena lihat dari sini ke sini beda kalau langsung dari petani ke pedagang langsung gitu. Nah, di mana letak Agriku? Agriku ini berusaha menjadi sebuah penghubung antara petani dengan pedagang lokal. Nah, sebetulnya ini adalah sesuatu yang thinking principle yang sangat sederhana, dan dari dulu juga mungkin bapak-bapak ya gampang, tinggal petani dan pedagang solusinya. Tetapi ternyata tidak semudah itu menghubungkan petani dengan pedagang. Kita punya beberapa challenge, kita punya beberapa tantangan yang harus kita
berikan solusinya supaya tadi ketemu antara pedagang dengan petani. Nah, pertama challenge-nya itu Pak, bagaimana menyediakan produk itu secara kontinu setiap minimal 3 hari sekali gitu. Petani itu harus panen. Nah, alasannya petani, kita survei kan ke pedagang. Pedagang itu nggak mau ke petani langsung karena mereka itu nggak bisa mendapatkan produk kontinu setiap 3 hari sekali. Nggak bisa. Makanya syarat pertama supaya petani dan pedagang atau pedagang ambil langsung dari petani harus kontinuitasnya terjaga. Kemudian yang kedua tantangannya itu adalah bagaimana menyediakan produk yang bervariasi sesuai yang dibutuhkan oleh pedagang. Pedagang kan butuh macam-macam ya. Sekali belanja ke Sukabumi. Sementara di petani di kita hanya bisa mensuplai timun saja misalnya, cabai saja atau sawi misalnya. Nah, tantangannya dua. Bagaimana kita mensuplai produk secara kontinu dari petani ke pedagang, dan yang kedua adalah bagaimana menyediakan variasi produk yang bermacam-macam yang dibutuhkan oleh pedagang. Oke, bagaimana kita memecahkan permasalahannya? Disinilah kami mencoba membuat sebuah sistem untuk mencoba sebagai sebuah problem solving dari permasalahan yang tadi. Oke, sekarang mungkin langsung saja demo ke aplikasinya ya Pak. Ya, jadi aplikasinya ini ada 3. Ada aplikasi untuk petani, manajemen tanam. Kemudian ada aplikasi admin. Nah, nanti admin insya Allah mungkin dari tiap BPP akan saya berikan hak akses admin. Ya, nanti bisa melihat data yang secara real time dan akurat. Hanya saja mungkin role-nya berbeda antara admin dari kita untuk dengan admin dari BPP, role-nya atau autorisasinya berbeda. Misal kalau dari admin kita itu bisa melihat untuk payment-nya. Nanti kalau dari BPP mungkin autorisasi untuk payment, gateway dan sebagainya itu nggak bisa. Oke, langsung kita ke demo aplikasinya. Petani pertama harus mendaftar. Daftarnya ini Google Pixel. Pertama, nama, alamat, email, nomor telepon, dan kata sandi. Kita coba daftar. Mau nama siapa ini? Saya praktek ya langsung. Oh, bisa. Nanti petani bisa lihat kebutuhan bulan Maret di tahun 2022 ada terung. Terong hijau 15 ton, cabai rawit 15 ton, cabai keriting 15 ton, buncis 15 ton, singkong 15 ton. Kebutuhan pasar. Nah, jadi gini, Dari kebutuhan pasar. kemarin itu kan kita untuk kapasitas pasarnya untuk pedagang lokal itu kurang lebih di 120 ton per bulan. Untuk survei Cimanggu, Kalibunder, dan Jampang Kulon kurang lebih 120 ton per bulan pedagang saja. Nah, tetapi alhamdulillah kemarin ada informasi ternyata Tanihub juga minta, dan Tanihub meminta produk sekitar 180 item yang per itemnya itu 2,5 kuintal per hari. Jadi per bulan per item itu 15 kuintal. Sebetulnya 7,5 ton ya per bulan per item. Tapi itemnya banyak, ada sekitar 180 item. Nah, misal saya pingin nanam cabai rawit tani. Oke, tinggal Nah, klik. nanti petani akan lihat luasan lahannya sebetulnya hanya perkiraan saja ya. Luas lahan misal 1000 meter. 1000 meter. Misal saja ini kita ambil 2 ton. Nah, nanti ada pilihan, petani harus diarahkan tanamnya mau tanggal berapa. Nah, ini pertama, ini untuk menjaga kontinuitas produk. Misal di tanggal 1, oke, berarti di Panen itu. bulan Desember nanti akan kelihatan tuh ya waktu panennya di tanggal segini langsung. Oke, kita coba daftar. Kita ambil 2 ton. Petani daftar. Oke, kita lihat yang cabai tadi. Lihat, menanam untuk daftar 2 ton, maka kuotanya akan menjadi 13 ton.
Ada petani B daftar 1 ton, jadi 12 ton, jadi 9 ton, terus begitu seterusnya hingga kuotanya 0. Ketika ada petani yang lain, ketika ada petani yang lain melihat daftar ini di bulan Maret tahun 2022, ternyata cabai itu 0 kuotanya. Akhirnya petani mau gak mau diarahkan untuk menanam yang lain, opsinya yang lain. Ya, karena apa? Kalau misalkan petani sudah tahu kuotanya 0, memaksakan untuk menanam cabai, maka ada kemungkinan nanti barangnya tidak laku karena over capacity. Nah, inilah yang kita maksud bagaimana menjaga supaya produk itu tidak ada excess supply atau demand, tidak berlebih kapasitas produksinya. Dan kemudian nanti diarahkan kan ke cabai rawit, habis cabai rawit diarahkan ke singkong, habis ke singkong diarahkan ke buncis, seterusnya seperti itu. Sehingga pertama Pak, kalau dengan sistem seperti ini, kontinuitas produk bisa terjaga, variasi produknya pun bisa terjaga. Dengan catatan petaninya mau ikut role aplikasi ini. Dan petani mau ikut role aplikasi ini tentunya sangat bergantung sekali kepada Bapak dan Ibu sekalian nanti di BPP-nya masing-masing. Jadi aplikasi ini sebetulnya kurang begitu berguna kalau nanti sistem pendampingannya, support, training di lapangannya tidak didampingi langsung oleh pihak BPP. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di admin ini akan saya kasih ke pihak BPP dan juga nanti admin di sini. Nah, nanti misalnya ini ada petaninya, siapa yang daftar, ini datanya real ya, jadi bukan data RPK, bukan. Tetapi ini real, siapa yang nanam, siapa yang daftar, kemudian pedagangnya siapa, produknya siapa, yang nanam siapa. Atau misalnya ya, ini yang tadi lama, nggak apa-apa, kita lihat buncis kebutuhannya 15 ton, dan kapan ini data kebutuhannya tuh ada. Kemudian kita lihat siapa sih yang petani yang nanam buncis yang nanti panennya di tanggal seperti ini. Kita lihat misal, nah nanti ada processing, ini kayaknya lemot ya. Jadi processing nanti di sini akan muncul petani siapa saja yang menanam baby buncis di tanggal yang panennya nanti di tanggal 1 bulan 3 Maret tahun 2022. Jadi akan terekod semuanya. Petaninya siapa, produknya kebutuhannya berapa, dan setiap produk itu siapa petani yang menanamnya, dan kemudian kapan tanggal tanam dan kapan tanggal panennya akan terekod semuanya. Sehingga masuk nanti ke aplikasi pedagang. Ini karena sebetulnya belum ada datanya ya, ini hanya simulasi saja karena belum ada petani yang daftar dan mau panen 7 hari lagi. Nah, ketika tadi petani kan daftar semuanya, nanti kan kita akan terekod secara otomatis siapa yang akan panen 7 hari lagi, 6 hari lagi, sampai H-1 siapa yang akan panen. Nanti akan terekod 7 hari lagi mau panen apa nih? Jagung. Nah, kemudian petaninya siapa? Nanti akan ketahuan. Dan ini akan digunakan oleh pedagang. Artinya petani itu nggak perlu menjajakan produknya ke tiap pedagang, nggak perlu sekarang. Jadi tinggal pedagang lihat aplikasinya, tahu siapa yang akan panen, tinggal pesan, mau COD boleh, mau payment langsung juga boleh, tidak masalah. Ya, jadi intinya ini sangat memudahkan sekali untuk pemasaran produk pertanian untuk para petani. Nah, dan ini untuk pedagang lokal ya, ini dikhususkan untuk para pedagang lokal, tetapi kita juga punya pasar keluar yang salah satunya itu adalah bekerjasama dengan Tanduk yang kuotanya juga cukup banyak. Itu kurang lebih mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas segala supportnya kepada pihak BPP. Pak An dan anggotanya luar biasa, sangat memberikan support, terutama WP-nya ya Pak. Dan juga Bu Ucu, ya rekan-rekan BPP di Jampang, saya ucapkan terima kasih banyak. Patriot Desa yang sudah banyak juga mensupport. Dan kurang lebih ini dikerjakan selama 4 bulanan, 4 bulanan lebih, dan sangat menyakitkan ya ketika banyak bug itu kita harus memperbaiki bug, sementara timnya, developernya, ya dananya dan sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang bisa selesai aplikasinya, masih belum sebetulnya, tapi nanti akan terus kita kembangkan.
terima kasih atas segala perhatian. Bila kita baik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.